Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Dengan BPI, makin cerdas, makin soleha. Allahu Akbar. Ya, hari ini kita akan belajar BPI. Hari ini Ustazah akan mengajak kalian untuk bedah buku. Nah, ini bukunya buku komik tentang pubertas. Siapa takut? Tetap taat dan bahagia saat akil balik. Nah, sebelum kita mulai, lebih baik ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Oke, kita mulai ya. Komik puber, siapa takut, tetap taat dan bahagia saat akil balik. Nah, buku ini memang diperuntukkan untuk Ananda yang masuk ke dalam masa puber. Kenapa kita harus mempelajarinya? Karena Ananda harus siap secara mental, secara ilmu untuk melewatinya. Nah, apa aja yang terjadi pada masa puber? Yuk kita buka ya langsung bukunya. Langsung ke bagian 2 ya. Kita langsung ke pubertas anak perempuan. Nah, apa aja yang terjadi pada masa pubertas anak perempuan? Yang terjadi adalah yang pertama, ukuran tubuh, lengan, kaki, tangan dapat tumbuh lebih cepat dari ukuran tubuhmu yang lain. Kemudian, rambut akan mulai tumbuh rambut di bagian tubuhmu, seperti di ketiak, di kemaluan, ataupun di kaki. Nah, yang ketiga, ini ciri khasnya, yaitu menstruasi. Kamu akan mengalami siklus menstruasi. Bagi yang sudah mengalaminya, itu jangan takut. Itu adalah sebuah hal yang normal yang Allah berikan kepada anak perempuan. Ya, ada hikmah dari masa menstruasi ini. Kemudian, yang berikutnya adalah kulit. Nah, bagi yang sudah puber, kulit kamu akan menjadi lebih berminyak, terus kamu juga akan memproduksi keringat berlebih. Ada bagian di wajahmu yang berminyak. Nah, ini ada komiknya ya, tapi saya skip aja. Kita langsung ke materi berikutnya. Nah, ada hal yang menjadi ciri khas anak perempuan yang sedang puber, yaitu payudaranya mulai tumbuh. Nah, apa yang terjadi saat usia 9 sampai 14 tahun anak perempuan itu akan mengalami pertumbuhan ini. Nah, kenapa? Di sini banyak pertanyaan yang terjadi. Kenapa payudara yang mulai tumbuh terasa sakit? Nah, penyebabnya adalah pada saat itu ada pelepasan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini yang menyebabkan payudara terasa sakit saat tumbuh. Nah, hormon ini mengubah kadar cairan di jaringan payudara sehingga akan terasa sakit. Tapi ini normal ya. Kemudian, nah saat sakit ini apa solusinya? Solusinya adalah yang pertama adalah mencari bra yang tepat ya. Payudara yang akan tumbuh sampai masa akil balik kamu selesai ya. Ukuran payudara akan tumbuh sesuai dengan ukuran tubuh kamu. Jadi yang harus dijaga, yang harus diperhatikan adalah menjaga payudara itu dengan mulai menggunakan penyangga untuknya. Nah, penyangganya itu adalah bra. Untuk memilih bra sendiri, menggunakan untuk yang pertama-tama mungkin kalian menggunakan mini set atau bra khusus olahraga. Akan tetapi semakin besar pertumbuhannya, kamu butuh penyangga yang lebih kuat, yaitu bra. Untuk bra, bagi Ananda bisa minta tolong kepada ibu untuk memilihkannya. Carilah bra yang memiliki bahan yang terbuat dari katun sehingga dapat menyerap keringat ya. Kemudian apalagi hal yang perlu diperhatikan lagi saat balik adalah ada berpakaian. Jangan lupa menjaga diri dengan menjaga ada berpakaian. 1. Gunakan pakaian halal yang artinya dibeli dari uang halal dan dari bahan yang halal. Kemudian yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Rasulullah melarang laki-laki yang menyerupai perempuan dan para perempuan yang menyerupai laki-laki.
tidak merawang, tidak tipis ya. Kemudian yang keempat, menutup aurat dan tidak membentuk lekuk tubuh, auratnya tertutup dengan rapat. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Yang keenam, itu berdoa, Alhamdulillahilladzi kasani hada taubah wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rizki darinya tanpa daya dan kekuatan dariku. Yang ketujuh, memulai dari sebelah kanan. Kapan menstruasi pertama terjadi? Menstruasi dapat terjadi lebih cepat atau juga lebih lambat tergantung pada faktor keturunan, faktor lingkungan, dan faktor gizi. Bagi kamu yang suka minum dan makanan junk food atau siap saji, itu biasanya akan lebih cepat mengalami menstruasi. Karena apa? Kandungan junk food menjadikan pembentukan hormon estrogen lebih cepat matang, sehingga saat hormon estrogen lebih cepat matang, artinya masa akil balikmu akan lebih cepat datang. Kemudian pada umumnya beberapa bulan sebelum menstruasi berlangsung keputihan. Apa itu keputihan? Keputihan adalah cairan warna putih yang keluar dari vagina atau kemaluan. Keputihan ini tanda sebagai persiapan menstruasi. Nah, lama untuk menstruasi antara anak yang satu dengan anak yang lain juga berbeda. Ada yang hanya 3 hari, ada pula yang 10 hari. Maksimal hanya sampai 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari, itu tandanya bukan darah menstruasi lagi. Saat menstruasi, kita memerlukan pembalut. Nah, pembalut ini pilihlah pembalut yang permukaannya lembut dan tidak kasar. Nah, sekarang sudah banyak pembalut yang ramah lingkungan, jadi tidak membuat sampah ya, karena sudah banyak dijual pembalut yang dapat dicuci setelah dipakai. Ada aturan dalam memakai pembalut. Yang pertama, ganti pembalut setiap 3-4 jam sekali. Jika terlalu lama, Anda akan menimbulkan bakteri. Jika bakteri sudah muncul, penyakit yang lain akan mudah timbul. Jadi harus lebih bisa menjaga kebersihan ya. Yang kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah memakai pembalut. Yang ketiga, gantilah pembalutnya saat mandi pagi, saat di sekolah, pulang sekolah, mandi sore, dan sebelum tidur. Saat menstruasi, kamu membutuhkan makanan yang bergizi ya Anda. Jadi, pilihlah makanan-makanan yang sehat seperti makanan sayuran hijau, daging, buah-buahan, telur, serta makanan yang mengandung zat besi yang tinggi. Sebelum menstruasi ada ibadah yang tidak boleh dilakukan. Allah menciptakan menstruasi itu hanya untuk perempuan. Laki-laki tidak melakukan menstruasi. Ketika menstruasi ada ibadah yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah sholat, baik sholat wajib dan sholat sunnah. Yang kedua, tidak perlu mengganti sholat yang hilang ketika menstruasi. Yang ketiga, tidak boleh puasa wajib dan sunnah. Yang keempat, tidak boleh melakukan tawaf atau keliling Ka'bah. Lalu, apa yang bisa dilakukan ketika menstruasi? Ibadah yang bisa kamu lakukan saat menstruasi adalah pertama, berzikir, berbanyak istighfar, bersedekah, mendengarkan Al-Quran, membantu ayah dan ibu, mendatangi majelis ilmu, dan membaca buku yang bermanfaat. Saat menstruasi, keimanan akan tetap terjaga dengan melakukan aktivitas tersebut ya. Kemudian, jangan biarkan saat menstruasi berlalu tanpa mendapatkan pahala. Hal penting yang lain adalah cara membuang pembalut. Nah, yang pertama adalah pembalut dilepas dari celana, kemudian celana yang kotor dibersihkan sampai tak ada lagi sisa darah di celana. Yang ketiga, pembalut dibungkus rapat dengan plastik atau kertas, kemudian segera buang di tong sampah. Inilah pelajaran kita hari ini tentang pubertas. Ustazah harapkan kalian sudah siap dan mampu melewati masa pubertas ini dengan baik ya. Tetap semangat, tetap jaga ibadahnya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan istighfar astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah mohon maaf, ustazah akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.